Kita lanjutkan belajar impuls. Impuls adalah hasil kali gaya dengan selang waktu gaya bekerja terhadap benda. Impuls itu dinotasi dengan I besar, sehingga impuls I sama dengan F kali delta T. Di mana F itu adalah gaya yang bekerja pada benda, satuannya adalah Newton. Delta T selang waktu gaya bekerja, satuannya sekon. Nah, dari hukum kedua Newton dapat disederhanakan nanti bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Ingat bahwa F sama dengan M kali A, di mana A itu adalah delta P per delta T, sehingga dapat disederhanakan I sama dengan MP2 min MP1. Jadi, tadi impuls itu adalah hasil kali gaya dengan selang waktu lamanya gaya bekerja pada suatu benda. Impuls juga sama dengan perubahan momentum. Impuls ini adalah juga besaran vektor, sehingga nanti arah gaya bekerja harus diperhatikan. Misalnya, kalau bendanya mula-mula bergerak ke kanan, ya, kemudian gayanya juga bekerja ke kanan, sehingga nanti P2-nya adalah positif. Seandainya nanti bendanya bergerak ke kanan, tapi gayanya bekerja ke kiri, maka nanti P2-nya adalah negatif. Karena impuls adalah besaran vektor. Jadi saya ulangi bahwa impuls nanti satuannya adalah Newton sekon. Bila disederhanakan sama dengan kilogram meter per sekon. Jadi satuannya sama dengan momentum, sehingga dia memiliki dimensi yang sama dengan momentum. F adalah besar gaya yang bekerja benda, satuannya Newton. Delta T selang waktu, satuannya sekon. P1 kecepatan awal benda, satuannya meter per sekon. P2 kecepatan akhir benda dalam meter per sekon. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal. Bola yang diam masanya 400 gram. Ditendang dengan gaya 100 Newton. Bila lamanya kaki menyentuh bola 0,04 sekon, maka bola akan melayang dengan kecepatan berapa meter per sekon. Seperti sekarang di awal, begitu mulai mengerjakan soal, mulailah dari diketahui satuan dalam satu sistem, seperti di sini massa 400 gram, jadikan kilogram menjadi 0,4 kilogram, F 100 Newton, delta T-nya 0,04 sekon. Ditanya P2-nya berapa? Nah, karena di sini bendanya mula-mula diam, itu berarti P1 atau P0-nya 0. Nah, sesuai dengan konsep bahwa impuls sama dengan perubahan momentum, jadi I sama dengan F delta T, I sama dengan MP2 min MP0 atau MP1, sehingga bisa dikombinasi F kali delta T sama dengan MP min MP0 atau MP2 min MP1. Jadi 100 kali 0,04 sama dengan 0,4 kali PT atau P2 min 0. Dan 0,04 kali 100 hasilnya adalah 4. Dibagi 0,4, maka hasilnya adalah 10 meter per sekon. Baik, adik-adik, kita lanjutkan contoh lain tentang impuls.
Sebuah bola karet massa 400 gram jatuh bebas dari ketinggian 3,2 meter. Bola dipantulkan kembali setinggi 1,25 meter. Tentukan besar momentum bola tersebut. Kita tahu bahwa impuls momentum sama dengan mv2 min mv1. Kita lihat di sini kecepatannya belum ada. Berarti kita cari dulu. Dari H1 kita peroleh V1 sama dengan akar 2 GH1 sama dengan akar 2 kali 10 kali 3,2, hasilnya akar 64 sama dengan 8 meter per sekon. Kemudian dari H2 kita peroleh P2, akar 2 GH2 sama dengan akar 2 kali 10 kali 1,25 sama dengan akar 25, hasilnya 5 meter per sekon. Jadi impuls sama dengan momentum mv2 min mv1. Nah, karena di sini dipantulkan, berarti P2-nya negatif. Sehingga perubahan momentumnya menjadi 0,4 kali min 5 min 0,4 kali 8. Jadi sama dengan 0,4 kali min 13. Hasilnya 5,2 Newton sekon. Adik-adik, itulah yang bisa saya berikan hari ini untuk pertemuan yang kedua mengenai impuls. Fokus belajar, ulang kembali. Mudah-mudahan setiap ulangan atau menempuh ujian nilainya bisa bagus. Terima kasih, sampai ketemu di materi berikutnya, yaitu hukum kekekalan momentum. Baik adik-adik, ada contoh lain tentang impuls. Bila diketahui grafik hubungan antara gaya dan lamanya gaya bekerja, maka luasan bawah kurva sama dengan impuls. Misalkan, lihat grafik di bawah yang menghubungkan antara gaya dengan lamanya gaya bekerja. Ada bentuknya adalah trapesium. Nah, itu bisa dibagi menjadi, kalau lupa rumusnya, jadi bisa dibagi menjadi beberapa luasan, yaitu segi 4 dan segi 3. Sehingga impulsnya adalah luas segi 4 ditambah dengan luas segi 3, L1 tambah L2 sama dengan 20 kali 4 ditambah setengah kali 2 kali 20. Jadi 80 ditambah 20 sama dengan 100 Newton sekon. Jadi demikian kalau diketahui grafik hubungan antara gaya dan waktu, maka impuls sama dengan luasan yang di bawah kurva.